orang yang spesial gitu, orang yang luar biasa gitu. Latar belakang Bang Labib suka atau demen sama bahasa Arab tuh apa sih? Nah di situ Anda langsung berpikir, menarik ini gitu. Ternyata Al-Quran itu, hadis itu, kalau ternyata kita bedah secara kata per katanya, secara bahasanya itu, itu impactfulnya bisa. Kalau bahasanya kita mau belajar ekonomi bisa, di sana ada masalah astronomi ada, masalah apapun ada di situ gitu. Sedangkan di bahasa Arab ini, bagi orang yang belajar bahasa Arab tidak untuk menghasilkan gitu. Nah akhirnya orang nggak berani untuk nge-spend invest di sini gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya podcast Kakak Jo. Apa tuh? Apa tuh Kakak Jo? Kakak Jo itu kuliah ke Jordan. Iya. Di episode pertama ini kita udah kedatangan seorang yang keren, orang yang spesial gitu, orang yang luar biasa gitu. Kita kedatangan dengan Bang Labib. Oke. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Nah, ini namanya nama panjangnya siapa Bang? Namanya Labib aja. Oh Labib aja bener. Ada ajanya tapi ya. Oh bener ya. Kalau Labib itu artinya apa tuh Bang? Jadi dulu pemahaman aneh Labib itu dibilangnya cerdas. Cuma waktu itu sempat ada satu dosen aneh bilang nanya ke aneh kan, apa makna Labib gitu. Terus aneh bilang kan Zaki cerdas gitu. So, kata dosen aneh, salah bukan itu gitu kata dia. Kata beliau Labib itu adalah cerdas tanpa adanya hawa nafsu. Itu yang di situ aneh langsung kaget Pak. Waduh. Dalam juga gitu. Dalam juga ya. Karena ternyata kan banyak orang cerdas yang lebih menggunakan kecerdasannya itu untuk hawa nafsunya itu kan gitu. Iya, Dan itu betul. malah jadi merusak keilmuannya itu. Betul. Gitu. Kayak siapa ya? Mungkin aja bisa disebut gitu. Kayak petinggi-petinggi. Jadi Bang Labib ini seorang yang cerdas. Amin. Doanya dari orang tua begitu ya. Amin. Bang Labib tuh kuliahnya di mana ya? Oke. Jadi kalau kuliah itu di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Ini tuh cabang dari Imam Saud di Saudi. Di Riyadh lebih khususnya itu. Jadi ini kampus negeri yang ada di sana bikin cabang di Jakarta. Di Jakarta, LIPIA. Kalau nggak salah di Pejaten ya. Di Pejaten. Nah, berarti udah lulus ya sekarang Bang? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah 7 tahun. 7 tahun ya. Itu kayak Udah ini. kayak S2. Kayak S2 atau kedokteran. Kedokteran. Ya, kedokteran juga kalau nggak salah 7 tahun. Kalau kuliah jurusan apa tuh Bang? Sebenarnya kalau di LIPIA itu waktu itu kan kelas bahasa. Setelah kelas bahasa itu aneh sempat daftar ke syariah, cuma belum qadarullah belum dapat. Setahun depannya mau daftar lagi, cuma berpikir waktu itu sempat lagi rame terkait masalah ekonomi syariah waktu itu gitu. Nah, jadi kayaknya jangan syariah lah gitu, karena syariah bisa dibilang ya Ustadz udah banyak gitu terkait masalah ekonomi syariah masih jarang nih gitu. Akhirnya mengambil jurusan administrasi bisnis di sana. Jadi sebenarnya bukan syariah saya ini gitu. Gitu. Di dalam jurusan itu juga tetap ada pelajaran-pelajaran yang syariahnya juga gitu. Jadi tetap belajar fikih, tetap belajar siroh gitu kali ya. Bener, fokusnya tapi ya fikih muamalahnya itu gitu. Masalah interaksi sosial dalam hal ekonominya itu gitu. Mungkin ada yang belum tahu nih Bang, fikih muamalah itu apa sih? Fikih muamalah itu adalah bagaimana fikih itu kan sebenarnya ilmu artinya ya. Banyak macamnya gitu. Nanti bisa fikih dakwah, fikih muamalah atau fikih yang lainnya itu gitu kan. Nah, dalam hal fikih muamalah, muamalah itu artinya itu bagaimana kita berinteraksi antar manusia. Maka fikih muamalah itu sebenarnya ya lebih gampangnya dibilang ilmu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama manusia atau sesama makhluk Allah lah gitu. Gitu, yang dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah gitu. Masya Jadi bahasa kayak misalnya terkait masalah transaksi jual beli, itu kan bukan kita jual beli sama Allah kan di situ kan. Itu antara kita dengan manusia lain. Nah, itu masuk dalam fikih muamalah. Kalau bahasa di itunya biasanya hablum minallah, hablum minannas. Ya, itu fikih muamalahnya ya. Nah, fikih muamalah itu. Nah, kalau misalkan kuliah udah selesai nih Bang ya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Bang kalau boleh tahu? Kalau kesibukan sebenarnya nggak sibuk. Cuma ini dari ketika masih kuliah, waktu itu sempat lagi zaman Covid. Jadi waktu zaman Covid banyak teman-teman dari LIPIA ini khusus yang di syariah itu, mereka itu kan banyak yang udah nikah gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari peruntungan lah untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya itu gitu kan. Nah, karena Covid yang biasanya anak-anak syariah ini biasanya mereka itu ngaji atau mungkin ngajar apa gitu kan. Ketika Covid ini kan banyak yang ditutup, nggak boleh ngajar secara offline kan.
Oh iya. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau ikut ke lembaga-lembaga yang apa namanya mencoba untuk bikin kelas online waktu itu gitu. Cuma ternyata banyak kasus ternyata secara perjanjian muamalahnya itu di situ ada hal-hal yang rusak lah di situ gitu. Karena Kontraknya mungkin gitu. kontraknya karena bukan rusak sih, lebih kepada tidak jelas kontraknya. Kayak contohnya gini. Ada salah seorang teman itu, dia itu diminta untuk ngajar bahasa Arab gitu kan. Ya udah pokoknya ngajar bahasa Arab online aja gitu. Nggak dikasih tahu berapa jumlah muridnya, berapa ininya, cuma pokoknya ngajar bahasa Arab. Ternyata satu kelas itu sampai 300 orang. Dan itu ada grup WA yang dia harus siap untuk terima pertanyaan-pertanyaan dari semua murid itu. Jadi kayak 24 jam. 24 jam. Tapi digajinya cuma terkait ngajarnya doang gitu. Per jam gitu. Per jamnya itu doang. Kasarnya. Oh, ya Itu Allah. kan artinya kesian waktu itu gitu. Saya ngeliat, dan karena emang orang itu lagi butuh ya akhirnya mau nggak mau ya ikut aja gitu. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan itu gitu. Waktu COVID ya pilihan sedikit. Nah ketika itu karena saya berpikir kesian juga dengan orang kayak gini kan, kita coba bikin satu lembaga yang fokus belajar bahasa Arab online waktu itu awalnya. Cuman tadi karena kita sesama orang-orang yang tadi belajar syariah juga nih gitu, kita lebih mengerti bagaimana kondisi-kondisi teman-teman ini gitu. Nah akhirnya kita buka satu lembaga bahasa Arab walaupun sebenarnya nggak legal. Oh gitu. Tapi kita bukanya dengan nama Kita Buka. Kita buka. Nah, namanya Kita Buka itu. Nah alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Cuman setelah berapa kali percobaan, berapa kali ini gitu kan, kita coba branding terus gitu kan. Cuma ternyata banyak trouble lah gitu. Sampai akhirnya menemukan untuk saat ini sepertinya kita fokus di offline dulu gitu. Online lagi gitu. Kita belum lanjutin lagi gitu. Karena ternyata di dalam bahasa Arab ini sendiri yang Anda temuin ya selama kurang lebih 2-3 tahun inilah gitu dalam hal marketing, masih banyak orang yang belajar bahasa Arab itu karena merasa bahasa Arab ini tidak bisa menghasilkan sebagaimana bahasa Inggris. Mungkin kan kalau orang bahasa Inggris kan belajar bahasa Inggris, bisa kerja di luar gitu, atau mungkin bisa ngajar atau apa gitu. Nah sedangkan di bahasa Arab ini bagi orang yang belajar bahasa Arab tidak untuk menghasilkan gitu. Nah akhirnya orang nggak berani untuk nge-spend invest di sini gitu. Nah akhirnya banyak orang yang siapin uangnya nggak banyak lah di situ lah gitu bahasanya gitu. Akhirnya mencari kelas-kelas yang mungkin murah tadi yang saya bilang 300 orang dalam satu kelas itu kan. Sedangkan ya kita tahu nggak bakal mungkin bisa efektif dalam satu kelas online gitu kan. Zoom aja kita walaupun mungkin cuma 20-30 orang aja nggak efektif. Gitu. Apalagi ini 300 orang itu gitu. Apalagi offline, apalagi online itu gitu. Tambah lagi online, Nah, itu makanya coba kita bikin kelas waktu itu, dan ternyata tadi banyak orang yang fokusnya cuma belajar bahasa Arab, cuma belajar bahasa Arab aja gitu. Dan akhirnya ya kita coba untuk cari jalan tengah terus cari jalan tengah. Akhirnya kayaknya buat online belum dulu deh gitu. Kita fokus ke offline karena ternyata emang pelajaran bahasa Arab, agama itu masih banyak di antara kita itu belajar karena gurunya atau mungkin karena saran dari kiainya, saran dari ustadznya gitu, gitu. Bukan karena kebutuhan. Nah, bukan karena emang dia tuh pengen nyari sendiri gitu dan benar terus mau di situ gitu. Kalau gua itu, ini agak curhat dikit. Kalau gua itu dulu kenapa kebetulan gua juga ngambil syariah. Gitu. Nah, kenapa gua ngambil syariah? Malah kebalikan dari orang-orang nih. Gua itu ngerasa gua itu bukan orang rajin. Orangnya mager, males gitu. Nah, tapi kalau misalkan gue tahu kalau syariah atau ilmu agama itu dibutuhin buat di dunia maupun di akhirat, ya kan ya. Nah, gimana caranya? Nah, gue harus maksa diri gue. Makanya gue masuk nyemplung ke syariah. Karena kalau jadi harus belajar. Karena gue mikirnya kalau gue misalkan ngambil bisnis itu insya Allah misalkan gue udah lulus nih dari syariah gitu ya. Nah, kita mau nyari uang mau nggak mau pasti harus belajar nih. Akhirnya belajar bisnis gitu, belajar ekonomi walaupun ya nggak sedalam yang kuliah, tapi dapat lah itunya. Nah makanya gue balikin tuh mindset gue balikin akhirnya kalau gitu gue belajar syariah aja untuk memaksa diri untuk biar jadi istilahnya selamat dunia akhirat lah gitu, punya bekal lah gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi nih, latar belakang Bang Labib suka atau demen sama bahasa Arab tuh apa sih? Ya sebenarnya begini, kalau boleh jujur ya dulu ketika di pesantren gitu kan, pas SMP dan SMA pesantren alhamdulillah gitu. Nah ketika SMP saya tuh
pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab malah sebenarnya nilainya lebih kecil dibanding pelajaran-pelajaran umum gitu. Oh gitu. Pelajaran IPA, matematika itu saya lebih suka waktu itu gitu. Qadarullah pas lagi mau SMA itu orang tua bilang gitu, artinya nyaranin udah mendingan ambil pelajaran agama aja sekalian, jurusan agama gitu. Karena toh juga nanti akhirnya ketika kita ngambil jurusan umum, terkadang juga apa yang kita kuliah di sana nggak melulu sama dengan apa yang kita kerja nanti gitu. Oh, nggak Kadang sesuai kayak gitu, nggak gitu. sesuai kadang-kadang gitu kan. Sedangkan kalau di syariah, ya pertama ntar kita mau belajar lagi hal lain bisa gitu. Habis itu juga syariah itu sangat bisa jadi basic untuk kehidupan kita. Kehidupan di dunia. Di dunia itu gitu kan. Dan akhirat tadi gitu, sebagaimana Iya. alasan tadi gitu. Nah, cuma untuk belajar bahasa Arab waktu akhirnya kepikiran, karena begini, ada kepikirannya gini, bahwasannya ketika Ane dulu sempet suka belajar dalam hal apapun itu gitu kan tadi, karena ini termasuk tipe yang pengen nyoba-nyoba sesuatu gitu kan. Nah ini menarik untuk memahami pelajaran-pelajaran itu waktu itu adalah tentang Ane banyak menemukan ketika di pesantren kan mau nggak mau ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab gitu. Nah ketika cuma diartikan, dulu tuh belajar bahasa Arab di pesantren tuh, itu cuma ngartiin, habis itu udah selesai di situ tuh gitu. Nah pas Ane menemukan ada satu kesempatan, ada guru yang waktu itu dia itu nggak cuma hanya mengartikan tapi benar-benar memahamkan kita tentang apa sih isinya itu gitu kan. Karena kan beda ya artinya Iya, mengartikan dengan memahamkan apa Iya, isinya betul. itu. Nah di situ Ane langsung berpikir, wah menarik ini gitu. Ternyata Al-Quran itu, hadis itu, kalau ternyata kita bedah secara kata per katanya, secara bahasanya itu, wah itu impactful-nya bisa. Kalau bahasanya kita mau belajar ekonomi bisa, di sana ada masalah astronomi ada, masalah apapun ada di situ gitu. Dan Deep itu gitu ya kalau deep, anak-anak itu zaman gitu. sekarang. Karena emang akhirnya apa ya? Kalau kita ini lihat tadi, karena mungkin belajar bahasa Arab atau mungkin apa gitu kan, atau mungkin belajar Al-Quran, kita ngeliat secara terjemah itu udah bagus gitu. Cuma ketika kita bisa paham kata per kata di situ, wah itu Masya Allah itu gitu. Itu bisa dibilang ya, itu salah satu kunci untuk kita tahu masa depan juga salah satu dari situ gitu. Iya betul. Nah itu yang menarik itu. Jadi akhirnya wah pengen deh belajar bahasa Arab gitu. Nah, jadi itu tuh alasannya. Kayak gue juga kadang kayak lagi punya masalah gitu ya. Itu kadang sering buka Al-Quran aja gitu, acak aja. Tapi tiba-tiba ada tuh, misalkan baca terjemahnya, tiba-tiba ada jawaban dari itu ya. Emang ya makanya Al-Quran sebagai pedoman hidup Bener itu. bener-bener pedoman deh. Jadi kalau itu orang-orang NU biasa ijazah dari kiainya itu kayak gitu. Kalau lagi stres, lagi masalah, wudhu, sholat 2 rakaat, ambil Quran, buka halaman asal, baca di halaman itu dapat ketemu jawaban. Itu ada ijazahnya tuh kalau misalnya dia Oh gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau gua ini baru udah tahu. dipraktekkan walaupun nggak pakai ijazah. Iya. Ya kita mah nyoba-nyoba aja. Tapi itu beneran gitu, artinya terkadang kalau ini suka begini, ayat yang dibaca sama imam lagi sholat itu atau apa gitu kan, karena alhamdulillah ini juga paham bahasa Arab deh ya, tiba-tiba itu bisa jadi jawaban dari persoalan yang aneh hadapi Iya, waktu itu betul gitu. ya. Kadang-kadang Kadang nggak berasa gitu yang itu Iya benar. bisa menjadi jawaban ketika kita tahu apa isinya itu. Iya betul. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, Nah, itu. ya nggak tahu juga. Nah, itu Bahkan kan. kalau apa yang nggak punya gitu kan bisa buka terus lihat terjemahan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan udah tahu bahasa Arab, ya lebih mudah Nah, itu lagi lebih pasti. lagi. Ya. Nah, sebenarnya di lembagaan ini sekarang lagi di 1,5 tahun terakhir lah, kita lagi bikin program tentang belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Masya Allah. Itu ternyata yang lebih tertarik emang orang tua sih. Iya ya. Yang Itu. apa namanya berumur udah punya cucu. Iya benar. Ya, kayak saya tuh rumahnya dekat lembaga Hafiz Quran ya. Itu ya Yang banyak rame. emang bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah itu bener. Kelas pemudanya kayaknya. Nggak terlalu rame. Iya. Tapi dari mereka pas lagi saya ajarkan, wah kata mereka, wah ini bener-bener yang impactful banget lah gitu. Iya. Kata mereka walaupun mereka nggak terlalu benar-benar paham bahasa Arab ya, tapi dari belajar itu jadi akhirnya mereka ngerasa mau untuk belajar Qurannya itu gitu lebih dalam lagi. Dari penjelasannya aja nggak perlu, maksudnya dijelasin sama gurunya aja udah ini ya, udah banyak hikmah yang Hikmahnya itu didapat gitu. itu, apalagi nanti kalau misalnya kita mau lihat secara detailnya gitu, karena nanti kalau dalam Al-Quran beda harokat aja itu udah bisa, maknanya itu udah bisa kemana-mana. Betul. Beda alif lam ada atau enggak itu bisa kemana-mana itu. Betul, situ kan. Masya Allah ya. Nah, cuma karena kita emang terkadang ya banyak kesibukan, akhirnya ya udahlah baca Al-Quran, mau tahu isinya terjemahan itu mungkin
cukup untuk sementara. Tapi kalau misalnya kita mau bisa lebih dalam lagi tadi, mau benar-benar menjadi jawaban dari permasalahan hidup tadi, bisa di situ gitu. Ada pertanyaan nih. Sebenarnya ini sedikit pertanyaan dari diri saya sendiri. Nggak ada di list pertanyaannya. Itu kenapa ya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Ya kalau misalnya ditanya secara bahasa Arab itu gitu kan, ya mungkin kalau dalam ayat-ayat ada gitu. Tapi ada salah satu pandangan ulama tuh menarik, bahwasannya di dalam bahasa Arab itu gitu kan, itu adalah salah satu bahasa yang dia itu kaya akan kata. Jadi misalnya kayak kata hati, itu hati tuh kalau di Indonesia cuma satu katanya hati gitu. Nah tapi kalau dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang maknanya itu hati. Salah satunya. Gitu ya? Nah perbedaan dalam satu penggunaan ini maknanya bisa berbeda konteksnya gitu. Beda caranya, beda maksudnya, beda kondisinya. Nah di situ gitu. Jadi benar-benar memahami sesuai dengan kondisi dan situasi di situ gitu. Nah salah satu bahasa Arab itu karena tadi banyaknya dia punya kosakata itu gitu, pemilihan kata itu gitu. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia atau mungkin tadi bahasa Inggris tadi mungkin banyak juga gitu. Tapi mungkin tadi ada hal-hal yang lebih tidak spesifik untuk masalah kerenungan hati itu gitu. Mungkin itu yang aneh salah satu pernah dengar gitu. Yang mungkin selain dari nilai dari apa yang Allah sudah turunkan dalam Al-Quran itu ya. Iya, gitu. Iya. Nah, gue juga pernah denger nih, kalau misalkan bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang sulit dipelajarin. Bener nggak itu? Gimana kalau menurut lu sebagai apa yang ngajarin bahasa Arab? Yang ngajarin bahasa Arab ya? Atau yang udah belajar? Gitu. Ya sebenarnya karena jujur saya pribadi gitu, orang yang sebenarnya secara ya kalau ada yang bilang ini mitos atau enggak, tapi saya bilang saya termasuk orang yang dulu termasuk orang yang nggak bisa belajar bahasa gitu. Bahasa Inggris susah, bahasa Arab juga tadi di pesantren juga termasuk yang jelek. Walaupun nggak jelek banget tapi jelek lah. Ya pas-pasan. Tapi apa namanya semua bahasa itu kalau memang bukan bahasa ibu kita itu susah. Oh gitu. Karena memang kita terbiasa maunya pakainya bahasa kita. Gitu. Jadi mau bahasa apa aja itu susah gitu. Nah, kalau dibilang bahasa Arab itu susah, lebih susah dibanding bahasa Inggris, mau dibanding bahasa lain itu gitu kan. Ya itu tadi tergantung perspektif kitanya aja gitu. Kita kalau nilai itu adalah bahasa yang mudah, pasti akan mudah. Kalau itu sulit, pasti akan sulit gitu. Kalau dibanding misalnya kayak bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu. Mudahnya bahasa Arab di antaranya apa? Di bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai tasrif. Nah, tasrif itu merubah satu kata menjadi kata-kata lainnya itu gitu. Jadi kalau bahasa kita nih misalnya dari kata apa namanya misalnya kerja itu kan kata kerja. Kita bekerja gitu. Seorang bekerja. Nanti tambahin jadi pekerja. Itu jadi pelakunya. Nah itu kita bisa berubah tuh padahal dari kata kerja sama-sama kerja nih. Imbuhan ada imbuhannya itu gitu. Nah kalau di bahasa Arab itu ada kayak gitu gitu. Dan ini kalau misalnya kita tahu satu kata misalnya dari kata misalnya kataba nih menulis kataba. Gitu. Nah kita bisa mendapatkan ada cara menulisnya itu nanti bisa berubah. Habis itu nanti buku itu jadi dari kataba itu lagi bisa berubah lagi. Kitabun kan, menulis dari kataba tadi menulis gitu kan. Habis itu penulisnya katibun. Nah itu tadi. Jadi benar-benar langsung satu kata itu bisa kurang lebih bisa 12 kata gitu. Penulisnya bisa jadi tempat menulisnya di mana, siapa yang menulis, siapa yang ditulis itu dari kata-kata itu bisa berubah gitu. Nah itu sebenarnya memudahkan banget gitu. Kalau misalnya kita mau fokus di situ gitu. Habis itu juga secara susunan kata dia nggak kayak bahasa Inggris yang terkadang verb 1, verb 2, verb 3-nya ngaco-ngaco. Beda-beda. Beda-beda. Nah kalau di bahasa Arab itu paten itu gitu, lebih lebih akurat lah gitu kan. Contohnya? Nah, kayak contohnya tadi gitu, misalnya faslun kelas misalnya, satu kelas faslun. Kalau misalnya 2 kelas, tinggal tambahin alif sama nun di akhir, faslani. Atau kitabun kitabani. Madrasun madrasani. Nah, itu langsung tuh udah pasti paten. Kalau 2 berarti tambahin alif sama nun di akhir. Apapun katanya. Nah, kalau nanti 3 atau lebih, karena kalau di bahasa Arab itu ada 3 atau lebih kan. Nah, ntar tinggal tambahin wawu sama nun biasanya tuh. Fusulun lebih mudah untuk merubah verb tadi mungkin gitu atau kata kerja juga tadi dari yaktubu bisa merubah jadi lebih gampang kataba yaktubu katibun gitu tuh udah langsung paten lah gitu dibanding verb-verb di bahasa Inggris yang mungkin terkadang lebih susah itu gitu. Nah, cuma tadi gara-gara alasan awal untuk belajar bahasa Arab itu nggak sekuat sama orang yang belajar bahasa Inggris menjadikan bahasa Arab itu lebih susah.
Oh iya. Nah, itu yang jadi perbedaannya. Motivasinya. Motivasinya. Yang Karena kalau beda ya. orang itu udah punya motivasi, udah selesai, gampang apa aja. Mau bekerja, mau berusaha, mau belajar. Kalau dia bilang susah, pasti susah. Tapi kalau dia bilang gampang, pasti gampang. Pasti ada aja jalan untuk memahami itu gitu. Alhamdulillah, keren banget. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Kan kalau di zaman sekarang itu di konten-konten itu ada banyak kata-kata hari ini dong bang, ya kan ya, quote of the day dong bang gitu ya. Nah, kalau misalkan ungkapan bahasa Arab yang paling disukain sama Bang Labib dan alasannya kenapa? Kalau gua tuh ada satu ungkapan bahasa Arab Mahfuzat yang gue suka itu, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Nah, itu kan menurut gue itu impactful banget lah buat gue. Kalau ada dari Bang Labib ada nggak? Ya, mungkin salah satunya tadi ada satu mahfuzat itu mansaro ala darbi wasala gitu. Barang siapa yang berjalan di jalannya pasti akan sampai. Artinya kalau kita tahu tujuan kita, kalau kita tahu atau kita punya suatu hal yang kita mau capai, pasti ada aja jalan. Jadi kalau misalnya tadi bilang ini susah, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, ya berarti tandanya kita nggak mau jalan gitu. Itulah yang menghambat kita. Nah, ketika kita mau jalan, pasti ada aja jalan. Iya. Nah, itu mungkin jadi. Di mana apa? Mansaro barang siapa yang berjalan di atas jalannya, wasala pasti akan sampai. Nah, itu dia. Siapa yang berjalan di jalannya Pasti dia akan sampai. Jadi cari tujuan, mau ngapain aja, mau kerja, mau belajar, mau apain, cari tujuan dan lakukan. Udah itu aja dalam hidup. Nggak ada yang susah. Mau belajar tadi bahasa Arab dibilang susah. Ini pernah ada ibu-ibu yang udah berumur tadi karena ini udah berumur dan dia bisa bahasa Arab gitu. Tadinya belum bisa bahasa Arab, sekarang udah bisa bahasa Arab gitu. Karena dia mau gitu, karena kemauan itu. Karena maunya itu ya. Nah, dan ketika tadi dia mau berusaha di situ, dia pasti sampai. Masya Allah. Karena waktunya emang sedikit ya. Ya, jadi makasih banyak atas waktunya Bang Labib. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di konten lain atau di episode-episode lain. Siap. Karena kayaknya Bang Labib nih banyak lagi nih yang bisa dikulik dari Bang Labib. Ya, makasih banyak ya Bang Labib ya. Sama-sama. Ya, jadi makasih. Kita ketemu di episode selanjutnya.